kita dari sini tanam rumah saya. Nanti kalau saya bilang rumah saya begini-begini, yang belakang pula Ustaz itu kan. Anak rumah saya itu nanti di situ. Itu sekedar perkenalan kita. Materi yang akan saya sampaikan ini sangat urgent dan penting, karena ini berkaitan dengan rukun-rukun haji. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu ada dijelaskan pelaksanaan ibadah haji itu dalam mazhab Syafi'i yang paling penting untuk kita kerjakan itu ada 3. Yang 3 ini penting kita kerjakan. Pertama rukunnya, yang kedua wajibnya, yang ketiga sunnahnya. Jadi yang paling penting itu adalah kita kerjakan rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Kalau secara umum sebenarnya kan rukun dan wajib ini kan satu sinonim katanya. Rukun, wajib, fardu, kan begitu. Cuma dalam pelaksanaan ibadah haji, rukun dan wajib itu beda. Ada rukun haji, ada wajib haji. Bedanya di mana? Kalau dia rukun haji tidak kita kerjakan, haji kita tuh tak sah. Wajib lamun tahun depan. Iya, kalau bisa. Kalau ada didawa, ada pun didawa tak bisa, Bu. Karena peraturannya pulang dari haji boleh daftar haji lagi itu nunggu 10 tahun baru bisa daftar. Setelah daftar 10 tahun ke depan nunggu antrian 20 tahun lagi. Berarti berapa tahun? Nah, kalau bapak-bapak sekarang itu usia 60 tahun lah, 90 tahun kayaknya. Kan gitu kan. Makanya harus diperhatikan. Jangan sempat yang rukun-rukun haji ini tidak kita kerjakan. Yang kedua, wajib haji. Kalau yang wajib haji ini tidak kita kerjakan, ibadah haji kita sah, cuma harus bayar dam. Ada dendanya. Nah, itu. Dam itu ada namanya dam musuh, ada namanya dam isa'ah, ada namanya dam kifarah. Kalau dam musuh itu kalau hadiah tamattu pasti bayar damnya tuh. Nah, nanti kita samping-kesampingkan sedikit walaupun itu bukan materi penyampaian saya. Nah, jadi harus perhatikan. Nah, tapi kalau yang sunnah, namanya sunnah pula kan Pak. Kalau mau dapat pahala dikerjakan, kalau tidak dapat apa-apa. Cuma bagi kita Bapak dan Ibu, kalau bisa ya. Sunnah ini kan kalau dipenisikan kan mayutsaku ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Tapi kalau bisa bagi kita lah Pak, ya kan? Kalau bisa sunnah itu kita definisikan begini. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah, begitu aja. Sehingga walaupun dia sunnah, ada keinginan besar untuk tetap melakukannya. Oke. Rukun haji itu Bapak dan Ibu ada 6. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, kalau yang 6 ini tidak kita kerjakan, berarti haji kita tidak sah. Kalau tak sah, walaupun mungkin pulang ke tanah air ibu dan bapak dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah, tapi sebenarnya dalam pandangan Allah itu haji kita mardud, tertolak. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Apa yang pertama rukun haji? Rukun haji yang pertama adalah ihram. Berihram. Apa itu ihram? Berniat melaksanakan ibadah haji. Syarat ihram itu minimal ada 2. Yang pertama syaratnya adalah berniat. Di mana kita berniat hajinya? Berniat hajinya dari mikot. Cuma kalau andai kata yang tahu kita mikot itu kan tempatnya ada 5 ya. Ini kan besar kemungkinan nanti sebenarnya materi kedua nanti perjalanan gelombang 1 dan 2 Pak Sarifudin sebenarnya nanti kan. Ini besar kemungkinan Bapak kan gelombang pertama ini. Gelombang pertama itu kemana duluan? Madinah, ya kan? Lebih kurang 9 hari, yaitu kerjakan dari situ arba'in, kemudian jarak ke makam Rasul, berdoa di Raudhah, kan itu aja itu capaian yang harus dicapai ketika di Madinah.
Jadi kalau seandainya selesai kita dari Madinah, karena kita hajinya haji tamattu itu berarti umroh dulu baru haji. Berarti berangkat dari Madinah, mau pakai ihram dulu, kemudian mikotnya di mana? Mikotnya adalah di Birani. Situlah mikot, ya kan? Nah, itu mikotnya orang yang dari Madinah. Tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji berarti dia sudah berada di mana itu? Di Mekah. Kalau di Mekah itu biasanya mikotnya kan di Tan'im, itu yang biasa, atau Masjid Aisyah. Tapi itu mikotnya umroh. Jadi mikotnya haji di mana? Bapak dan ibu cukup berniat hajinya nanti di Pemondokan. Di Pemondokan aja. Gak usah manggil mikot ke Tan'im, Ja'rah, Hudaybiyah, gak usah. Di Pemondokan saja. Nanti kan petugas menyampaikan begini, kita akan berangkat ke Arafah untuk wukuf kan begitu. Berarti wukuf di Arafah tanggal berapa? 9. Berarti kita berangkatnya kapan itu? Tarwiyah tanggal 8. Jam berapa berangkatnya? Kalau kami dulu Bu, setelah Asyar, 8 Dzulhijjah setelah Asyar. Maka yang pertama Bapak dan Ibu yang harus lakukan ketika awak sudah tahu nanti siap asar langsung berangkat, bus sudah nunggu kan begitu. Udah, yang pertama yang Bapak dan Ibu lakukan mandi sunat ihram. Di mana? Di hotel. Ya kan, sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Begitu aja lah, nanti kalau pakai bahasa Arab repot itu. Sudah, kemudian itu apa lagi? Memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram apa lagi? Sholat sunat ihram. Setelah sholat sunat ihram, barulah kita berniat melaksanakan ibadah haji. Sudah? Apa niatnya? Nah, ini Bapak dan Ibu. Niat itu kan khatrul qalbi, lintasan hati. Maka setelah Bapak dan Ibu mandi sunat ihram, kemudian memakai pakaian ihram, kemudian sholat sunat ihram, setelah itu berniatkan, tancapkan di dalam hati, sengaja aku berniat melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala. Tancapkan dalam hati. Atau kalau panjangnya, sengaja aku melaksanakan ibadah haji dan aku berihram karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya kita artikan kan begitu itu. Cuma yang pastinya niatkan, tancapkan di dalam hati melaksanakan haji. Sudah? Kalau mau dilapaskan, boleh dilapaskan. Lapas itu kan supaya memantapkan niat hati. Tahulah Bapak dan Ibu. Kalau sholat tak pakai usolli boleh apa? Boleh. Kalau puasa tak pakai nawaitu shoma boleh apa? Boleh. Tapi kenapa harus dilapaskan? Supaya kita sadar kita mau ibadah. Rupanya sebelum berangkat, sebelum 8 Dzulhijjah, sebelum mau melaksanakan wukuf, rupanya anak menelepon. Teleponnya apa? Sakit. Telepon apa? Sayup turun. Dilaporkan anak juga. Karena tak terlapaskan, melayang-layang pikiran itu. Gaya-gaya tak dia apa? Gaya sawah. Tapi ketika melapaskan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Boleh. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kan itu lapasnya kan Bu. Tapi kalau mau pendeknya gini aja, kita tancapkan di dalam hati, sengaja aku melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala. Tancapkan dalam hati, lintaskan dalam hati, udah memadai deh. Tapi kalau bisa diiringi dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Coba labbaik Allahumma hajjan. Itu aja boleh? Boleh. Kalau mau panjangnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu yang terucap dari mulut Bapak dan Ibu, yang terucap dari mulut kita. Tapi yang wajib ditancapkan dalam hati apa? Sengaja aku melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala. Atau sengaja aku melaksanakan ibadah haji dan aku berihram karena Allah Ta'ala. Itu niatnya.
Di mana tadi berniatnya? Penginapan. Di penginapan. Sudah? Begitu bapak dan ibu berniat, nah ini konsekuensinya berlakulah al-mahzurat. Itu al-mahzurat, larangan-larangan yang dilarang. Baik bagi laki-laki dan perempuan, nanti sedikit kita sampaikan, walaupun sebenarnya itu bukan materi saya. Tapi sebelum kita berniat, boleh apa tidak melakukan larangan-larangan itu? Boleh. Boleh. Makanya bapak dan ibu nanti sebelum memakai pakaian ihram, pakai wangi-wangian tidak apa-apa, badan ya. Tapi jangan pakai ihram ibu itu di apa ya? Silakan, tidak apa-apa. Sebelum bapak dan ibu berniat, boleh apa tidak pakai celana dalam? Boleh. Inilah bapak dan ibu. Kalau gelombang 2 kemana dulu? Mekah. Ya kan? Itu entah berapa tahun belakangan ini, karena saya berangkat tahun 2017 tapi dapat kabar itu pakai ihramnya mulai dari mana? Asrama haji. Bapak dan ibu mikotnya orang yang gelombang 2 itu di mana? Pesawat kan? Dia lam-lam kan? Nah, coba kan waktu dia yang lam-lam itu yang kita berniat nawaitu umroh, kan umroh dulu kan berangkat. Tapi kalau sebelum kita berangkatlah dari asrama haji, boleh apa tidak pakai celana dalam? Boleh. Boleh, kan belum berniat kita. Larangan belum berlaku. Andai kata bapak dan ibu besok dari Madinah, belum sampai di Bir'an, boleh apa tidak bapak dan ibu sebelum berangkatnya pakai wangi-wangian dulu atau pakai celana dalam? Bagi laki-laki, boleh apa tidak? Tapi kalau sudah berniat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, atau ditancapkan sengaja aku niat umroh dan aku berihram karena Allah, berlakulah al-mahzurat, larang-larang. Bisa dipahami ya, Pak ya? Niat itu penting. Saling mengingatkan. Niat. Mikotnya di enggak. Ini cerita haji, kita buka umroh. Di pemondokan. Kemudian memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram beda laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki pakaian ihramnya, nah ini gambarnya, 2 helai. Tapi saya praktek memakaikannya enggak lah, bukan apa saya Pak ya, tapi bapak nanti kalau nengok tutorial pemakaian ihram banyak itu di YouTube. Macam mana? Ini berarti 2 lapis ya Pak. Sarungnya, kemudian selempang. Yang bagus pakaian ihram itu berwarna putih. Kalau warna-warni boleh apa enggak? Boleh, tapi sunnahnya warna putih. Cara pemakaiannya sudah yang harus diperhatikan. Ini Pak, saya jujur aja, apakah tidak matang dalam pematerinya nyampaikan, atau ini banyak yang sepele. Saya sangat bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat haji itu semangat dalam manasik. Yang banyak tak semangat Pak. Yang begitu-gitu juga yang disampaikan. Kan dulu kan begitu Pak, kecamatan, kabupaten, ini lagi, yang itu Pak, lancar tadi karena diulang-ulang. Yang banyak sepele, kadang-kadang Pak begini, dia pergi dia ke warung merokok di sini. Kalau di sini mau merokok enggak apa-apa Pak, di sini ya. Tapi jangan keluar, tapi ibu-ibu marah ya Pak ya. Nah, itu. Kalau ibu-ibu udah marah, jangan Pak, selesai nanti kita. Aurat laki-laki mana Pak? Dari pusat sampai lutut. Jadi ada laki-laki ini pakai ihram Pak, menggulung nampak pusatnya. Itu nggak jarang loh Pak. Kemana? Apa tak disampaikan tutor itu rupanya dalam manasik? Atau tertidur? Iya kan? Nah kan obat ketidaktahuan ini kan cuma 2 Pak, belajar dan bertanya. Orang yang tidak tahu maka belajar, orang yang tidak paham maka bertanya. Sudah ada. Jadi Bapak di atas pusatnya ya Pak. Kemudian di bawah lutut, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Bayangkan. Sudah ada. Nah, itu pakai ihram 2 helai. Ya.
jangan pakai celana dalam ya Pak. Itulah waktu kami dulu Pak 2017, itulah gunanya manasik. Tapi tak saya sebutkan orang mana ya. Itu kan 2017 itu tiap kecamatan ada penambahan 5 orang itu dulu Pak. Itu hamil 10 entah 15 hari mau berangkat itu baru penambahan. Sampai tidak sempat manasik sehingga Bapak dan Ibu sebenarnya orang itu tak jauh dari kecamatan ini. Tapi tak boleh saya bilang tadi Pak. Karena kan waktu itu penambahan itu adalah lansia. Lalu Pak tak sempat manasik. Untung dia satu kamar dengan saya. Lalu waktu mau pakai paket ihram tuh, maaf sama Bapak dan Ibu, posisi orang tua saya, mau pakai celana dalam tadi. Saya bilang nggak boleh, akan ada. Apa nggak diajarkan dalam manasik? Gak sempat saya Ustaz ikut manasik kan. Waktu tayamum di pesawat ini tempat duduk saya di sinilah Bapak. Bahasa kampung kami dari luar bilang, Pak, tampang kamu sabukannya 3 kali, tangan lagi 3 kali, kiri kanan, sapunya kepala ke kursi pesawat. Dibikinnya kayak berwudu lah. Padahal bertayamum itu cukup 2 kali pukulan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. 1 pukulan untuk muka, 1 pukulan untuk 2 tangan. Tapi karena tak belajar, itulah tadi. Saya selip-selipkan supaya motivasi buat kita. Nah, itu ya Pak ya. Nah, di atas pusat, di bawah lutut, tapi di atas mata kaki. Lalu selempang. Ini Bapak tengok. Ini Bapak tengok. Ini Bapak